Selamat pagi, kita jumpa lagi. Wah, pagi hari ini sebelum kita masuk di persekutuan pagi hari ini, walaupun kita di rumah persekutuannya, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur ya Tuhan, Kau telah pimpin memberkati anak-anak walaupun mereka bersekutu di rumah masing-masing. Tuhan, ini semua adalah berkat anugerah Tuhan yang begitu besar yang mereka rasakan hingga mereka dapat pagi hari ini untuk bersekutu mengingati akan Jumat Agung. Tuhan, begitu besar kasih Tuhan terhadap mereka sehingga Tuhan telah mati di kayu salib menebus dosa mereka. Tuhan, Kau telah berikan keselamatan yang kepada setiap kami yang percaya kepada Tuhan. Tuhan berkati akan kebaktian Jumat Agung ini Tuhan, awal hingga akhirnya Tuhan pimpin memberkati, berkati anak-anak yang di rumah akan mendengarkan firman Tuhan, juga Kau berkati supaya mereka makin hari makin mengasihi Engkau ya Tuhan, karena Engkau terlebih dahulu mengasihi mereka. Kau telah menyelamatkan mereka dan Kau telah mati di kayu salib karena dosa-dosa mereka. Ya Tuhan, doa kami panjatkan demi nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom anak-anak, apa kabarnya pagi ini? Pasti luar biasa. Spesial pada hari Jumat ini kita sama-sama bersekutu di sekolah minggu. Nah, mengapa? Karena hari ini adalah hari Jumat Agung, yaitu memperingati kematian Tuhan Yesus. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi tentang kasihnya Yesus. Nah, sekarang kita mau berjalan dengan seseorang yang selalu menemani kita. Siapakah dia? Yuk kita berjalan bersama Yesus. Jalan serta Yesus.
kita bangkit berdiri, kita mau bernyanyi sambil melakukan gerak. Geraknya apa? Geraknya bebas, ya. Kenapa bebas? Karena kita tahu Yesus cinta kita. Dari mana kita tahu kalau Yesus cinta kita? Dari Alkitab. Yuk kita sambil menggerakkan tubuh kita bernyanyi sama-sama. Jesus love me. Sekarang kita akan membuka Alkitab kita dengan bacaan dari Lukas 23 ayatnya yang ke-33 sampai 43. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya. Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari lipat tangan, tutup mata, kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Aku adalah anak Tuhan. Walaupun aku orang tak punya, tapi aku tetap percaya bersama Yesus aku aman. Aku akan tetap berjalan di jalan Tuhan karena aku yakin Dia bersamaku. Di dalam kesendirianku, aku tahu datang kepada Tuhan adalah kedamaian bagiku. Aku tidak pernah lupa berdoa dan mengucap syukur kepadamu Tuhan. Aku pasrah dan aku berserah bersamamu. Tuhan, orang tua saya meninggal karena banjir. Saya tak punya tempat untuk pergi. Aku tidak tahu ada satu keluarga saya. Aku takut sendirian, Tuhan. Tuhan, apakah Engkau mendengar aku? Tolong lindungi saya. Aduh, apa itu? Sakit sekali. Oh. Tuhan. Mengapa Tuhan? Mengapa harus terjadi pada diriku? Tuhan, kamu selalu seperti ini. Aku selalu berusaha, Tuhan, untuk tetap dekat padamu. Oh Tuhan, kamu hanya membuat situasi semakin buruk setiap kali. Tuhan, kamu senang melihat penderitaanku, bukan? Benda apa itu? Apa ini? Darah? Darah siapa ini? Siapa yang punya ya? Tapi batu ini tidak mengenai aku. Yesus? Engkaukah itu Yesus? Engkaukah yang memiliki darah itu? Maafkan aku. Apakah ada batu yang melewatimu? Oh, ternyata Yesus sudah banyak melindungi aku dari berbagai masalah. Begitu banyak cobaan yang Tuhan Yesus sudah melindungi aku. Anak-anak yang Lose sayangi, hari ini kita merayakan Jumat Agung. Apa ya Jumat Agung itu? Jumat Agung adalah hari memperingati Yesus di kayu salib. Yesus mati untuk menebus dosa kita. Padahal Yesus tidak salah.
Kenapa ya Yesus mau disalibkan? Ya, sekarang kita belajar tahu. Yesus disalibkan itu karena dia mempunyai tugas dari Allah Bapa untuk menebus dosa manusia. Tugas yang sangat mulia dan sangat berat, yaitu mati bagi manusia. Tetapi Tuhan Yesus tidak marah. Tuhan Yesus tidak mengatakan tidak mau. Tuhan Yesus mengerjakan tugas yang berat itu dengan kasih. Kadangkala anak-anak kita lupa kalau Tuhan Yesus selalu berjalan bersama kita. Hanya karena masalah kecil, kita lupa kalau kita juga sudah diberkati Tuhan. Contohnya, kalau kita buat salah, mau minta maaf anak-anak? Mau loh. Sekarang, kalau temannya yang salah, terus temannya tidak mau minta maaf, pertanyaannya, apakah kita, anak-anak, mau memaafkan? Itu dia. Nah, belajar dari kasih Yesus yang sangat besar. Dia memberikan darahnya untuk memberkati kita, untuk menyelamatkan kita, untuk menebus dosa kita. Sekarang Lose mau bertanya, apakah anak-anak mau mengucapkan terima kasih Tuhan karena aku sudah ditebus dengan darah Yesus? Maukah anak-anak mengatakan terima kasih? Mau Lose. Sekarang kita buka Alkitab kita dari Ulangan 31 ayat yang ke-8. Yuk kita baca sama-sama. Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi anak-anak, kita sekarang sudah tahu kita tidak pernah ditinggalkan oleh Yesus, oleh Tuhan kita, selama kita percaya kepadanya. Ingatlah, kasih Tuhan sudah lebih dahulu menyertai kita.
kita menutup ibadah pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah mau mati untuk kami. Melalui Yesus Kristus yang disalibkan mati bagi setiap kami dikuatkan bahwa Tuhan mengasihi hidup kami. Tolonglah kami, biarlah hidup kami senantiasa memancarkan kasih yang Tuhan sudah kerjakan di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Aku bahagia, bahagia.